Welcome back everybody, saudara semuanya. Bagaimana Anda bisa cuan nanti? Anda bisa profit besar, bisa untung besar di saat resesi yang muncul nanti di Indonesia. Resesi akan terjadi di Indonesia karena resesi dunia, maka Indonesia akan mengalami resesi juga. Ya, pasti ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan berturut-turut selama kuartal. Indonesia akan mengalami penurunan karena terjadi resesi di dunia. Ya. Jadi kita runut ya, sejak mulai pandemi COVID-19 ya, di seluruh dunia. Nah, yang paling besar di Amerika itu banyak sekali stimulus yang turun, membuat uang beredar cukup tinggi. Mereka setelah pandemik ini menjadi endemik, ya, pertumbuhan belanja yang cukup besar, ya, tidak disertai dengan pasokan. Supply dan demand tidak seimbang, maka harga melonjak tajam. Nah, sekarang ini di bank sentral di dunia berusaha mengerem inflasi yang sudah cukup tinggi, inflasi yang sudah sangat-sangat luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Penyebab dari inflasi ini membuat ekonomi sudah mulai masuk ke perlambatan karena sudah semakin susah dijangkau oleh daya beli masyarakat, ya. Jadi bank sentral berusaha menaikkan suku bunga. Nah, sebelum saya buat konten ini, di Indonesia ada terjadi rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk memutuskan apakah dinaikkan suku bunga 25 basis point 0,25% atau ditahan di hold suku bunga yang sudah ada sekarang ini ya sekitar 3,5%. Ini adalah suatu hal yang sangat menjadi dilema ya. Kalau tidak naikin suku bunga, maka arus modal keluar ya, rupiah ini akan semakin melemah ya. Hari ini sudah 15.000 lagi, akan melemah karena kecenderungan rupiah kita akan pulang kampung. Kecenderungan US dollar itu akan pulang kampung. Semua akan berbondong-bondong ke Amerika karena Bank Sentral Amerika cukup agresif banget. Ya, hawkish banget dalam menaikkan suku bunganya. Ya, diprediksi nanti akhir Juli, tanggal 27 Juli ini, 27 Juli ya, minggu ini, Bank Sentral Amerika, The Fed itu akan menaikkan suku bunga sebesar 100 basis point. Jadi sekitar 1%, ya. Semoga ini tidak terjadi. Jika terjadi naikin suku bunga 1%, 100 basis point, maka bursa saham dunia akan jatuh berjamaah. Akan jatuh tajam, terjun bebas berjamaah sampai ke Indonesia. Indeks harga saham gabungan akan jatuh dalam, dan yang pasti saham-saham sektor teknologi, digital, ya, aplikasi-aplikasi, startup yang barusan go public itu, ya, yang nilai nominal Rp1 dibuat setinggi mungkin 300 lebih, yang tidak masuk akal valuasinya, maka harga saham GoTo buka akan turun ke habitatnya. Habitat yang aslinya itu sebenarnya Rp1, tapi karena aturan di Bursa Efek Indonesia minimal 50 gocap, ya harganya ya nangkring aja di gocap itu terus selama-lamanya sampai ekonomi mulai membaik kembali. Ya mungkin 3 tahun. Anda kalau tidak lepas sekarang, Anda percaya dengan apa yang dikatakan oleh analis-analis, suruh hold nanti ke 400. Apalagi ada seseorang yang katanya mentor terkenal bilang harga GoTo ke 800, bahkan ke 1000, dalam waktu dekat ini ke 500. Berarti dia harus belajar dari saya, karena saya katakan gocap, yang benar adalah saya. Anda boleh cek di konten-konten saya sebelumnya. Yang mengatakan harga GoTo akan menuju gocap, bukan menuju gocap di Indonesia, adalah di konten Roh TV. Hanya di Roh TV. Mentor saham terkenal yang selalu punya kursus banyak muridnya, itu bilang ke 800.
Nanti Anda tagih dia aja, kok udah berapa bulan kok nggak ke 800, ini sudah tahun 2023, nanti Anda tanya dia 800 nggak? Sampai 2024 Anda masih tanya dia, nanti Anda akan tanya 800 nggak itu harga GoTo. GoTo akan menuju ke 50 abadi. Ya, GoTo dan Buka. Oke. Jadi dengan kondisi resesi akan terjadi nanti, saham itu akan jatuh dalam. Mau saham yang punya value-nya rendah stoknya, saham-saham yang kapitalisasi besar, blue chip yang bisnisnya bagus ya, tetap saja begitu-begitu aja. Karena ini resesi ini luar biasa dampaknya ya. Jadi lebih baik Anda hindari itu saham. Karena ya kondisi resesi global. Ini resesi global. Bukan resesi Asia, resesi Indonesia, atau resesi Amerika saja. Tetapi dunia global. Jadi kalau resesi global di dunia berarti apa? Mempengaruhi daya beli. Semua orang di dunia, baik itu negara maupun swasta, akan mengerem, akan berhemat belanjanya. Maka yang selalu dibanggakan oleh negara ini dengan sumber daya alam yang melimpah, yang selalu diekspor-ekspor itu, yang banyak negara di dunia tinggi sekali permintaan ekspor itu, akan mengalami perlambatan, lesu, pengurangan. Tidak ada lagi yang mau membeli. Semua negara akan mengurangi pembelian sumber daya alam atau mengurangi impor dari Indonesia. Itu di mulai Oktober 2022 ini. Kita akan mengalami lesu ekspor kita. Rupiah kita semakin melemah, terpuruk. Oktober 18.000. Gawat-gawatnya 18.000. Jika ada analis ekonomi di dunia yang mengatakan bahwa resesi tidak mungkin terjadi tahun 2022, tetapi tahun 2023, Anda salah alamat. Tahun 2022 itu hitungannya terjadi resesi. Dan resesi itu tidak pernah kasih tahu ke Anda. Apa yang selalu dikatakan ekonom tahun 2023, maka itu akan terjadi nanti 2022. Karena semua orang di dunia selalu percaya kepada analis dan ekonom-ekonom. Jadi mereka sabar menunggu nanti 2023. Sekarang kita beli saham dulu yang banyak. Nah, mereka lah yang membeli saham itu yang akan membeli di pucuk. Dan mereka akan selama-lamanya tergantung di atas terus. Sampai 2-3 tahun 2024. Baru mungkin 2025. Harga itu kembali ke harga mereka beli. Terpaksa mereka tidak bisa tahan lama, mereka sudah cut loss. Mereka jual rugi di tahun depan, ya. Begitulah orang-orang yang trading saham, ya. Kecuali dia investor saham, ya, jangka panjang. Nah, itu lain cerita. Tapi rata-rata mereka uangnya pas-pasan, jadi mereka trading saham. Nah, inilah yang saya mau kasih tahu kepada Anda semua, bahwa kita juga akan mengalami hal resesi. Ya, kita itu lihat aja di dunia resesi, maka kita akan resesi karena ekspor kita akan menurun. Tidak ada yang belanja lagi, maka kita akan mengalami resesi. Itu tidak bisa dihindarkan. Itu tidak bisa. Ya, Anda punya sumber daya alam melimpah ruah, ya. Kalau tidak ada yang beli, emangnya Anda dapat duit dari mana? Siapa yang mau beli itu? Sumber daya alam, batu bara, segala macam yang dibangga-banggakan itu tidak ada. Itu juga tidak bisa Anda makan, Anda harus jual. Dan orang yang mau beli tidak ada. Mereka juga ada kesulitan duit. Semakin banyak negara bangkrut, maka semakin susah itu duit. Dan semakin tinggi suku bunga dinaikkan oleh Amerika Serikat, maka semakin susah juga orang itu berbelanja. Orang semakin, lebih baik kita taruh uang semua di bank. Semua seperti gitu. Jadi nanti yang bisa, jadi apa yang Anda lakukan nanti bisnis di Indonesia ini? Bisnis besar aja
itu trennya kebangkrutan. Menurun semuanya. Karena tidak ada yang beli. Dan di luar tidak ada yang beli. Bisnis besar selalu tergantung sama impor. Dan daya beli di Indonesia. Daya beli di Indonesia sudah pasti akan lesu banget. Banyak orang miskin nanti akan terjadi. Banyak perusahaan PHK gulung tikar. Tidak ada uang belanja. Harga barang tinggi, inflasi, ya. Semua berhemat. Negara kita akan pusing dengan Pertalite ini yang memboroskan APBN. Maka pelan-pelan dibuka, bahkan mungkin dihilangkan. Jika itu dihilangkan, ya ini saya cuma kasih tahu, hati-hati aja, karena itu bisa terjadi. Saya sudah pernah katakan bahwa Pertalite, jika Indonesia mau selamat dari APBN, Pertalite dihilangkan, dan itu akan terjadi. Maka inflasi cukup tinggi. Maka Anda tidak bisa harapkan itu bisnis, ya, bisnis real, ya. Persaingan tinggi, daya beli tidak ada. Maka semua rame-rame bangkrut berjamaah, lesu berjamaah. Jadi bisnis real tidak bisa diharapkan. Kalau bisnis real tidak bisa diharapkan, berarti penggambarannya, cerminannya jadi bursa saham, indeks harga saham gabungan tidak bisa Anda harapkan untuk mendapatkan profit. Kalau bisnis real itu lesu, saham juga lesu. Itu kan itu penggambaran dari ekonomi suatu negara. Jadi kalau Anda masih ngotot main saham, ya silakan. Anda memang tipe dermawan abadi yang buang uang terus. Saya mau sampaikan hal yang penting kepada Anda supaya Anda bisa cuan di tengah kondisi resesi ini. Investasi apakah yang bisa Anda cuan? Ya, seperti yang sudah saya sering katakan itu, memang harganya sekarang lagi turun. Ini kesempatan Anda beli. Jangan pikirin orang-orang di luar sana, karena mereka tidak pernah melihat itu bagaimana harga emas logam mulia itu dari rendah naik sampai tingginya. Itu harga emas itu dia seperti singa yang lagi tidur. Jika dia sudah bangun, raksasa itu kalau bangun harganya tidak bisa dibendung lagi. Itu harga emas. Yang kedua adalah Anda membeli surat utang atau obligasi. Ya, kalau Anda tidak bisa membeli surat utang dalam US dollar Amerika Serikat, ya, yang sekarang bunganya cukup naik, ya, Anda beli juga surat utang sertifikat bank negara, ya, Indonesia punya. Karena suku bunga itu pasti naik, suku bunga Bank Indonesia pasti naik. Hari ini lagi meeting Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk menetapkan kalau misalnya hari ini tidak jadi naik, bulan depan pasti naik. Cepat lambatnya suku bunga Bank Indonesia pasti naik. Jadi obligasi sudah pasti naik harganya. Nah, itu investasi terbaik sekarang Anda harus mengejar investasi yang fixed income, yang pasti atau cenderung pasti. Jangan lagi berbisnis itu berisiko karena daya beli menurun dan saham. Apalagi itu kripto, ya. Oke. Obligasi. Itulah investasi yang akan cuan di kondisi resesi ini. Yang ketiga adalah, ini yang sangat luar biasa sekali, Anda pasti dijamin ada satu peluang investasi yang dikelola oleh hedge fund di luar negeri, ya, fund. Nah, ini yang saya akan tawarkan kepada Anda, hedge fund di Australia. Jika Anda Anda ingin investasi yang 500.000 US dollars, ya, Anda masuk ke dalam kategori VVIP, ya, Anda sudah tidak khawatir lagi, itu idle money Anda. Jadi investasi yang harus minimal 1 tahun. Anda punya idle money, dana nganggur, dana dingin, uang, Anda investasikan, ya, supaya melindungi dari kondisi ketidakpastian ekonomi resesi, kondisi yang cenderung menurun ini. Anda investasi di tempat yang tepat, ya, dikelola oleh hedge fund internasional, ya, yang bekerja sama dengan konten ini, ya. Anda akan dapatkan estimasi penghasilan cenderung lebih tinggi daripada suku bunga bank. Estimasinya Anda akan dapatkan setiap bulan itu antara 3 sampai 6%. Ya, rendahnya 3 kalau kondisi hasil dari
investasi mereka, trading mereka itu baik, maka Anda bisa mendapatkan 6%. Jika tidak, maka mendapatkan 3. Jadi antara estimasi 3 sampai 6% per bulan. Ini sungguh luar biasa. Anda serahkan kepada ahlinya, ya, fund manager, hedge fund asing yang mengelola dana tersebut. Dan Anda nasabah yang VVIP 500.000 US dollar, Anda akan mendapatkan SBLC. Jadi Anda mendapatkan bank garansi, ya, keluaran dari Standard Chartered Bank Hong Kong. Jadi dana Anda itu selama 1 tahun itu dana Anda digaransi, bank garansi, ya. Anda tidak perlu khawatir nilai investasi Anda itu naik atau turun. Jika Anda mendapatkan profit, itu bonus yang Anda akan dapatkan. Tetapi 1 tahun dana Anda tetap utuh digaransi. Anda tahu sendiri apa itu instrumen SBLC yang dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank. Nah, inilah kesempatan luar biasa, peluang investasi yang luar biasa yang saya tawarkan kepada Anda di tengah kondisi resesi yang akan terjadi nanti. Anda bisa pilih yang pasti-pasti emas, ya. Emas yang resiko minim tetapi keuntungannya pasti. Obligasi juga pendapatan pasti, dan hedge fund yang Anda akan dana Anda digaransi dan Anda akan mendapatkan estimasi profit yang besar. Setiap bulan mendapatkan 3 sampai 6%. Luar biasa. Ini peluang-peluang yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah yang sedikit berisiko, yang ada risikonya. Tetapi ini bisnis yang terbaik di tengah kondisi resesi. Karena bisnis ini sangat volatile. Memang ini ada risiko tinggi, tetapi profitnya besar. Tetapi bisnis ini Anda fleksibel, Anda bisa mengaturnya. Anda tidak satu arah seperti bisnis konvensional. Anda bisnis yang real, atau Anda trading saham. Trading futures namanya. Futures ini fleksibel, bisa jika market trennya ke utara, Anda dapatkan profit, trennya ke selatan, Anda juga dapat profit. Jadi ini sangat luas dan fleksibel, ini volatile. Karena hedge fund di dunia yang tadi saya katakan bahwa investasi di hedge fund asing yang mendapatkan SBLC itu garansi duit Anda dan Anda mendapatkan estimasi profit 3-6% per bulan itu. Itu juga mereka trading atau investasi itu di futures market, di commodity, di currency market, indeks saham, di semua komoditi di dunia. Mereka trading hedge fund itu. Untuk kondisi sekarang ini, alokasi dana investasi mereka terbesar adalah di futures trading. Karena futures trading itu adalah pasar yang sangat-sangat liquid, volatile, dan pasar yang tidak pernah sepi, ya. Namanya liquid, ya, tidak pernah sepi, dan pasar yang fleksibel, ya, dan waktunya panjang, 24 jam kalau Anda trading di currency dan komoditi. 24 jam, luar biasa. Di saat pasar konvensional, saham atau bisnis real sepi, tetapi di futures market tidak pernah sepi, bisnis yang sangat subur sekali. Ini saya sudah mengikutinya sejak tahun 1997 sampai hari ini. Bisnis yang sangat luar biasa. Di saat orang lain sepi, ini tetap ramai. Hedge fund di dunia yang tadi saya katakan lagi peluang terbesar itu si SBLC yang Anda digaransi dana Anda nasabah VVIP itu, jika Anda mau. Itu semua ditradingkan di futures market. Nah, untuk lebih jelas tentang futures market, Anda bisa email saya. Saya akan jelasin nantinya. Dan juga kalau Anda tetap ingin trading sendiri, saya kasih alternatif, ya. Kalau Anda tidak mengerti, Anda bisa serahkan kepada fund manager atau hedge fund asing untuk melakukan kelola dana Anda. Anda tinggal mendapatkan estimasi 3-6% per bulan.
Tetapi Anda ngotot mau trading sendiri, silakan, saya bisa bantu Anda memberikan sinyal-sinyal yang terbaik. Tetapi syaratnya Anda harus join dengan link broker di bawah ini. Itu syaratnya. Nah, inilah peluang-peluang yang saya berikan kepada Anda. Anda tinggal cermati, Anda pikirkan, Anda pertimbangkan apakah peluang apa yang terbaik bagi saya yang bisa. Dan peluang-peluang yang saya tawarkan ini adalah investasi dan trading yang cuan, yang pasti akan cuan dan sangat-sangat ramai, tidak pernah sepi, market yang fleksibel, yang pasti Anda pasti dijamin lebih besar profitnya. Anda pasti profit, pasti, apalagi yang sudah dijamin bank garansi, itu pasti Anda profit. Itu di tahun kondisi ketidakpastian resesi ini. Lebih besar baiknya daripada Anda berbisnis real atau Anda trading saham. Inilah nasihat yang luar biasa yang saya berikan kepada Anda. Jalan terbaik yang saya berikan kepada Anda. Peluang-peluang yang saya berikan kepada Anda. Tinggal Anda pikirkan. Anda pergikan masak-masak dan Anda segera ambil keputusan. Hubungi saya jika Anda adalah nasabah VVIP yang ingin mendapatkan estimasi keuntungan yang besar setiap bulan, dan Anda dijamin modal Anda pasti Anda dapatkan kembali karena modal Anda digaransi oleh Standard Chartered Bank, maka Anda hubungi saya juga di email. Kita akan bicarakan lebih lanjut tentang peluang besar ini di tahun kondisi, di tengah kondisi yang resesi yang mengancam sebentar lagi akan datang menghantam. Tsunami resesi akan menghantam dunia. Oke, sukses untuk Anda ya. Sudah mendengar informasi berharga ini. Semoga ini juga jangan Anda sendiri yang mengkeep saja, Anda sebarkan, viralkan kepada semua orang. Supaya mereka juga mendapatkan berkat ini ya. Anda memberkati mereka, Anda diberkati. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya supaya bisa dapatkan notifikasinya. Oke, sukses untuk Anda. Gue bilang juga apa?